Nanti dulu, Men. Jangan sampai kayak enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo anak-anak Indonesia yang hebat, tetap semangat ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, bab 2, teks iklan, slogan, dan poster. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar belajar kita dapat berjalan dengan lancar dan semoga materi yang akan Ibu berikan nanti dapat bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Di sini akan dibacakan kompetensi dasar atau KD. 1. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, poster. 2. Menyimpulkan isi teks iklan, slogan, poster. 3. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Yang keempat, menyimpulkan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui pengertian iklan, teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian menjelaskan unsur-unsur teks iklan, slogan, poster. 3. Mengetahui cara menyusun teks iklan, slogan, poster. Dan yang keempat, memahami pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya kita lanjutkan pengertian atau definisi. Iklan, suatu bentuk informasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh seseorang atau instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sumber produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak ramai. Kemudian slogan. Slogan yaitu sebuah kata atau kalimat produk yang memuat ajakan dan dapat dijadikan sebagai tuntunan. Yang ketiga, pengertian atau definisi dari poster, media yang berisi gambar dan kata-kata yang bersifat persuasif untuk dipajang di tempat-tempat umum. Jadi inilah pengertian dari iklan, slogan, dan poster. Baik anak-anak, tidak asing lagi kan bagi kalian apa yang dimaksud dengan iklan, apa yang dimaksud dengan slogan, apa yang dimaksud dengan poster. Tadi sudah Ibu jelaskan di
awal tadi ya, yaitu pengertiannya tadi iklan adalah suatu bentuk dan slogan, poster ya. Nah, kemudian silahkan kalian buka buku paket halaman 29. Silahkan kalian amati teks 1, teks 2, dan teks 3. Dan dibaca ya, seperti teks 1 itu dibutuhkan segera. Kemudian teks 2, tiada hari tanpa prestasi. Kemudian teks 3, buku lebih berisi, kita lebih berprestasi. Sebelum Ibu lanjutkan ya, kira-kira di mana kalian sering mendengarkan, melihat, atau menemukan dari teks 1, teks 2, dan teks 3, atau menemukan iklan, menemukan slogan, menemukan poster. Nah, iklan ini ya hampir setiap hari. Kalau kalian menyetel televisi di rumah kalian, itu hampir setiap hari kita menyaksikan sebuah iklan. Jadi banyak sekali tentang iklan ya, bermacam-macam. Iklan tentang kebutuhan, tentang kosmetik misalnya, tentang makanan, tentang minuman, dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali kita saksikan hampir setiap saat di televisi. Kemudian di HP misalnya, di YouTube, di internet ya. Kemudian slogan. Slogan itu di mana kita sering melihat? Slogan itu biasanya terdapat di tempat-tempat umum ya, misalnya di sekolahan, di perpustakaan. Di sana kita sering melihat atau menemukan yang namanya slogan. Kemudian yang ketiga adalah poster. Di mana kita dapat melihat poster? Kita dapat menemukan poster tentunya di tempat-tempat yang umum, yang ramai, yang sering didatangi oleh masyarakat atau oleh orang ya. Dan di sana dapat kalian lihat, contohnya saja di sekolahan kita ini, kalau kalian datang ke sekolahan bisa dilihat ada slogan, ada poster, ya kalian baca-baca di lingkungan sekolah kita ini ada. Baik, ketiga tag ini memang serupa, tetapi tidak sama, ya. Dari tag 1, tag 2, dan tag 3. Di antara ketiganya, teks slogan yang paling mudah kita kenali karena bentuknya yang selalu hanya berupa sebuah kalimat pendek. Adapun teks iklan dan poster terkadang sulit dibedakan karena banyak poster yang berupa iklan. Namun, kita masih bisa melihat ciri fisik dari media yang digunakan. Poster hanya ditulis di media plakat berukuran besar, sedangkan iklan dapat ditulis dengan media apa saja. Setelah kalian perhatikan ya ketiga tag ini, maka dapat kita simpulkan ya, jika kita cermati tadi ada perbedaan dan persamaan antara ketiga tag tersebut. Jadi antara tag 1, tag 2, tag 3, ini ada perbedaannya dan ada persamaannya. Sebagai contoh, ketiga tag tersebut sama-sama bersifat persuasif atau ajakan. Jadi bisa kalian pahami lagi ya, sebagai contoh ya, ketiga tag ini sama-sama bersifat persuasif. Persuasif itu artinya adalah ajakan. Kita perhatikan misalnya teks 1 mengajak pembaca untuk ikut melamar pekerjaan. Kemudian teks 2 mengajak kita untuk berpikir dan menjadi manusia yang lebih baik. Adapun teks 3 mengajak pembaca untuk menggunakan produk tertentu. Namun, tentu ketiganya juga memiliki perbedaan. Nah, itu tadi kesamaannya ya. Nah, sekarang perbedaannya ya, yang mencolok sebagai contoh, teks 1 tidak memuat gambar dan isi teksnya cukup panjang. Kemudian teks 2 hanya terdiri dari satu baris kalimat
Adapun tag 3 didominasi gambar dan foto. Lantas, yang manakah tag merupakan iklan, slogan, dan poster dari ketiga contoh tag ini? Silahkan kalian perhatikan dan kalian simak tadi penjelasan di awal, manakah yang dimaksud dengan tag iklan, tag slogan, dan tag poster dari ketiga contoh tag ini. Baik, setelah kalian memperhatikan, ya, setelah kita perhatikan bersama dari penjelasan pengertiannya tadi, kalau iklan suatu produk informasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh seseorang, instansi, atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak ramai. Kemudian slogan, ya, sebuah kata-kata atau kalimat produk yang memuat ajakan dapat dijadikan sebagai tuntunan. Kemudian poster, media yang berisi gambar dan kata-kata yang bersifat persuasif untuk dijadikan untuk dipajang di tempat-tempat umum. Nah, kira-kira maksudnya kira-kira kalian sudah bisa menentukan dari ketiga tag ini mana yang dimaksud dengan iklan, mana yang dimaksud dengan slogan, dan mana yang dimaksud dengan poster. Baik anak-anak, ya, setelah kita simpulkan bahwa tag 1 ini adalah termasuk iklan. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan di awal. Kalian bisa memperhatikan, membaca dari pengertiannya tadi. Kemudian tag 2 ini termasuk slogan. Dari pengertian yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang ketiga, ini termasuk poster. Karena apa? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa poster itu ya didominasi dengan gambar dan tulisannya besar-besar, ya. Baik, sebagai contoh slogan, tiada hari tanpa prestasi. Kemudian yang kedua, kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Ibu ulang lagi, nomor 1 tadi, tiada hari tanpa prestasi belajar. Kemudian nomor 2, kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Slogan 1, ini maksudnya, ya, berisi informasi bahwa prestasi belajar harus diraih tiap hari. Kemudian kita dapat menyimpulkan maksudnya yaitu motivasi untuk selalu belajar dan berprestasi. Jadi slogan nomor 1 ini ya sangat mendukung, ya, mempengaruhi kita semua bahwa kalau kita tidak belajar maka ya prestasi tidak bisa kita raih. Jadi makanya di sini ya tiada hari tanpa prestasi belajar. Bahwa belajar itu ya harus setiap hari maksudnya. Kemudian kita juga dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan besar slogan digunakan di lingkungan sekolah, ya. Sementara itu slogan 2 lebih bersifat motivasi umum, tidak hanya selalu di lingkungan sekolah. Informasi yang kita peroleh dari slogan 2 ini adalah segala perbuatan hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Jadi di sini maksudnya segala perbuatan, ya, segala perbuatan hari ini akan menentukan masa depan kita. Berdasarkan informasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa slogan ini berupa motivasi untuk menentukan langkah dengan tepat demi masa depan gemilang. Ya, jadi itu ya sebagai kesimpulan yang dicontoh tadi ya, kesimpulannya. Baik anak-anak, tetaplah semangat belajar ya, selalu menjaga kesehatan dan Ibu pesankan keluar rumah pun
kalau tidak ada kepentingan yang sangat-sangat mendesak itu ditahan dulu. Kemudian tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan ini adalah sangat penting. Kalau kita misalnya sakit, kita tidak bisa belajar. Jadi jagalah kesehatan, jaga kebersihan, patuhi protokol kesehatan, karena pada saat ini ya kita lagi kena musibah, ini namanya musibah ya. Baik, untuk terakhir ya, di sini ada penugasan. Ibu bacakan, sebutkan pengertian iklan, slogan, dan poster. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Kemudian tuliskan persamaan dan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Itu juga tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang ketiga, di mana kita sering melihat iklan, slogan, dan poster. Semua jawaban sudah Ibu jelaskan dari awal. Ya, kalau kalian perhatikan, dengarkan, kalian pasti bisa menjawab. Nah, anak-anak, tugas ini harus kalian kumpulkan, kerjakan. Kerjakan dulu di buku latihan kalian, kemudian nanti kalian foto, dan kalian kumpulkan lewat WA ke guru kalian masing-masing. Karena kalau tugas ini tidak kalian kerjakan atau tidak kalian kumpulkan, maka tidak ada nilai yang masuk ke guru kalian masing-masing. Baik anak-anak, untuk hari ini Ibu sampaikan di sini dulu dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.